Ada lagi nanti kemarin dari Kyoto University juga ada alat yang ditinggal di sana yang perlu kita kembangkan, yakni berkaitan dengan integrasi antara infrasonik dan seismik. Kemudian kita punya program unggulan itu sebenarnya one professor, one candidate. Kita punya 41 profesor, sekitar 40-an lektor kepala atau bisa disebut associate professor. Kalau kita total bisa dikatakan MIPA punya 80-an profesor, katakanlah seperti itu. Karena kita punya student chapter itu 5 di geofisika itu, jadi seperti itu. Kalau di MIPA, LOF itu juga sudah banyak. Untuk go internasional, untuk go nasional, MIPA siap support. Oke, luar biasa sekali. Halo teman UB, kembali lagi di Bonsai On Podcast. Ruang inspirasi untuk berbagi cerita tentang inovasi, riset, dan kiprah para insan Universitas Brawijaya yang menginspirasi. Dengan saya, Mayang Ayunani, yang akan terus membersamai teman UB untuk mencari tahu informasi tentang Universitas Brawijaya khususnya di berbagai fakultas. Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu fakultas yang dapat dikatakan menjadi jantung dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Universitas Brawijaya. Dan inilah dia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan bagi teman UB perlu diketahui bahwa FMIPA di UB ini dikenal sebagai rumah bagi para ilmuwan muda dan juga peneliti yang berperan penting dalam pengembangan sains, lingkungan, teknologi, hingga kesehatan. Dan kali ini saya langsung ditemani oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yaitu telah hadir bersama kita Prof. Sukir Marianto, SSI, MSI, PhD. Langsung saja kita sambut, selamat datang Prof. di Bonsai On Podcast. Terima kasih Mbak Mayang atas undangannya. Iya, sama-sama Prof. Bagaimana Prof kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini seperti biasa ya. Banyak agenda yang berturutan. Oh gitu ya. Dan jadwalnya juga sudah padat ya Prof. Gitu. Oke. Nah Prof, FMIPA UB ini kan dikenal sebagai salah satu fakultas yang menjadi motor penggerak riset dasar di Universitas Brawijaya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai sains, inovasi, dan masa depan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Brawijaya. Namun sebelum itu, kita perlu masuk ke pembahasan mengenai program dan juga inovasi. Dan langsung saja kita serahkan kepada Prof. Sukir untuk dapat memperkenalkan diri dan sedikit menceritakan perjalanan karirnya hingga dipercayai memimpin FMIPA UB, Prof. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Mayang. Wah ini cerita perjalanan hidup jadinya. Iya. Jadi baik, ini saya dari Dekan MIPA baru per Juni kemarin, teman begitu dilantik kemudian langsung ada perjalanan dinas ke Amerika, ke kolaborator ya. Jadi memang agak panjang perjalanannya untuk Dekan MIPA ini ya. Sebelum jadi dekan saya untuk karir struktural itu dimulai dari ketua jurusan, dulu ketua jurusan. Iya. Kemudian wakil dekan 2 atau bidang umum dan keuangan, kemudian di mana Dewan Profesor, kemudian di BPU, ketua Senat, akhirnya sekarang di Dekan MIPA. Jadi lumayan panjang ya. Walaupun ya memang hanya mengalir aja Mbak. Jadi mau ditempatkan di mana, mau posisi apa, ya mengalir aja. Intinya pantang tolak tugas gitu aja. Oke, menerima saja berarti Prof ya. Iya, mengalir aja. Oke, menarik sekali itu teman UB sedikit background dari Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Brawijaya. Nah, sekarang kita tentunya akan masuk ke dalam visi dan juga arah strategis yang ingin diwujudkan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ini, Prof. Apa sih, Prof, yang menjadi fokus utama FMIPA dalam mendukung UB menjadi fakultas dan juga universitas yang mampu bersaing di tingkat global seperti menjadi World Class Entrepreneur University?
Oke, Mbak, saya masuk ke Fakultas MIPA kan memang baru 3 bulan, sehingga langkah pertama saya itu memang harus adaptasi. Satu, adaptasi. Oke, kita adaptasi pada periode ini sampai akhir tahun ini, saya rasa ini sebagai periode adaptasi plus sinkronisasi. Nah, 2 program utama di kami itu adalah yang pertama internalisasi, kemudian yang kedua internasionalisasi. Ya, jadi memang core-nya ya kita di menguatkan sumber daya di dalam dulu, baru kemudian untuk mensupport ke internasionalisasi dalam rangka globalisasi maupun ke entrepreneur dan sebagainya. Nah, program-program di kami karena 2 itu sudah tercanang, kita mengikuti mensinkronkan dengan program yang ada di universitas. Ya sekarang juga saya rasa kalau saya lihat sekilas programnya ya mungkin ya kami dari sudut sempit kami melihat itu memang internalisasinya di UB juga sekarang sedang berjalan. Contohnya rotasi dan sebagainya. Itu kan termasuk bagaimana internalisasi untuk menata tata kelola di dalam. Sama di Fakultas MIPA kita mengikuti itu tahap adaptasi dan tahap sinkronisasi. Sinkronisasi di MIPA itu bukan hanya dengan UB selaku induk kita, tapi juga dengan dunia eksternal termasuk di kementerian dan sebagainya. Itu kita juga menyinkronkan dengan program-programnya dari kolaborator ataupun dari institusi di atasnya UB juga, dari kementerian ya, seperti kita di situ MIPA kan tagline sekarang kan kementerian kan mulai dari MBKM sekarang ke berdampak ya. Nah, betul. MIPA juga gitu. MIPA kalau dulu memang MIPA MBKM gitu ya ada, kita sekarang mungkin menyebutnya MIBER ya, MIPA berdampak ya, MIPA berdampak ya. Jadi itu kalau UB melesat kita MIBER aja dulu. Jadi itu. Jadi untuk program utamanya ya 2 itu, tapi nanti di breakdown menjadi beberapa kegiatan. Sinkronisasi yang kita laksanakan juga mencakup beberapa program prioritas di UB. Itu saya kira kita nggak lepas dari program prioritas di UB. Kalau internasionalisasi ya jelas kita di MIPA memang sudah banyak dosen-dosen yang berkiprah secara internasional, apalagi di kami sumber dayanya itu saat ini kita punya 41 guru besar atau profesor yang merupakan salah satu fakultas di UB dengan guru besar yang terbanyak. Nah, itu konsekuensinya adalah memang desain pengembangan itu harus satu mengcover banyak hal, karena kita juga harus memperhatikan bagaimana kita mengoptimalisasi sumber daya yang ada di MIPA. Itu menjadi tantangan, Mbak. Ya. Jadi sehingga nanti pengembangan kita, termasuk kita mau mensinkronisasi dengan pengembangan UB yang ingin mendirikan fakultas banyak dan sebagainya, beberapa pengembangan ke depan yang mungkin visioner di MIPA juga gitu. Nanti kita akan mengubah nama fakultas itu menjadi lebih mungkin lebih visioner dan mungkin lebih adaptable dan sustainable. Iya. Tapi itu masih rahasia ya, Prof? Masih bolehlah saya sampaikan di sini ya. Jadi kita perubahan nama itu sudah disetujui Senat. Kebetulan waktu itu saya ketua Senatnya. Jadi perubahan nama sudah disetujui menjadi Fakultas Matematika, Sains dan Teknologi. Kenapa? Karena kita ingin mengcover beberapa program studi yang applied science. Di Fakultas MIPA kita punya program studi teknik geofisika. Kemudian kita punya program studi instrumentasi, itu yang di Departemen Fisika ya. Kemudian kita punya program studi data science, itu di jurusan Departemen Statistika. Kemudian kita punya program studi yang paling baru bioinformatika, itu di Departemen Biologi. Dan kita juga punya program studi aktuaria di Departemen Matematika. Sehingga kita harus mewadah, bukan kita tidak lurus dalam artian seperti pendiri kita masih mengcover karena ada matematika, ada sains, tapi kita juga melihat visi ke depan karena dibutuhkan banyak aplikasi-aplikasi teknologi ya. Nah di MIPA saya kira perlu untuk menyinggung ataupun bersinggungan dengan dunia teknologi yang aplikatif ya. Karena kemarin saya katakan kita sinkronisasi bukan hanya dengan UB tapi dengan komunitas di luar.
dalam hal ini MIPA itu punya namanya MIPANET ya, jaringan MIPA se-Indonesia. Itu juga mengamanahkan dari hasil pertemuan MIPA terakhir bahwa MIPA harus mulai bergerak mendekat dengan dunia industri, sehingga mau tidak mau kalau kita harus lingkit dengan dunia industri atau dalam forum di kami di MIPANET itu kita sebut Tridharma Plus. Plusnya itu adalah bukan langsung hanya melulu bergerak di scientific tapi harus segera menyinggung atau ke aplikatif ya, jadi itu teknologi dan teknologi. Nah itu kita masuk ke sana, itu amanah MIPANET, walaupun masih debatable apakah mau dimasukkan ke SKS atau tidak, karena ada mata kuliah yang memang diminta untuk dijadikan satu mata kuliah pilihan ataupun wajib MIPA itu bersinggungan dengan dunia industri, terutama di manajemen industri dasar. Nah, itu kalau itu masuk MIPA sudah mempunyai wajah baru untuk ke sana. Oke. Nah itu tadi teman UB sedikit bocoran ya Prof, bisa dibilang untuk nantinya akan ada nama baru untuk FMIPA ini. Luar biasa loh sudah disampaikan di bonsai ini. Nah, masuk ke dalam sesi pengenalan prestasi nih Prof di Fakultas MIPA. Apa saja sih Prof prestasi yang sudah diraih oleh FMIPA ini selama masa jabatan Prof hingga saat ini gitu? Mungkin teman-teman UB ini ingin tahu gitu, sehebat apa sih FMIPA ini gitu? Kalau prestasi masa jabatan saya kan baru 3 bulan ya. Ya memang itu bawaan dari kita prosesnya continuous ya, dari mulai pendiri sampai sekarang. Jadi gini, mulai pendiri sampai sekarang itu prestasinya ya terus terang sudah mulai dari lokal, regional, nasional maupun ke internasional ya. Beberapa prestasi terutama terkait dengan produk-produk yang dari penelitian maupun dari mahasiswa itu sudah mencapai di level nasional maupun di internasional. Contohnya terkait dengan beberapa produk dari biologi ya. Kemudian kemarin juga dari matematika atau dari mana yang sudah mengikuti kompetisi di internasional. Cuman secara detail terus terang detailnya lupa karena ada beberapa kita punya 19 program studi, 10 program studi S1. Yang membanggakan itu adalah effort mahasiswa kami untuk mengikuti kompetisi internasional itu besar dan itu kita support di berbagai macam ajang. Contohnya effort yang besar itu yang saya tahu karena saya sebagai salah satu faculty advisor di asosiasi organisasi kemahasiswaan yang berlevel internasional itu adalah di Departemen Fisika yang saya tahu itu ada namanya AAPG atau American Association of Petroleum Geophysics, kemudian ada EAG European Association of Petroleum Geologic ada, kemudian SEG itu ada Society of Exploration Geophysics, kemudian kebetulan saya faculty advisor-nya, jadi beberapa lomba internasional mereka bisa menangkan, termasuk kompetisi di Malaysia kemarin dari geofisika juga bisa memenangkan untuk di geoscience. Kemudian dari kimia itu juga mungkin bekerja sama dengan prodi yang lain. Jadi kita intinya sebenarnya tidak bekerja secara mandiri, tapi kita lebih ke kolaborasi. Di kami kita canangkan atau kita galakkan era berkolaborasi, baik di level dosen maupun di level mahasiswa. Karena zaman sekarang bukan zamannya kompetisi antar teman, tapi kolaborasi antar teman. Termasuk dosen-dosen berkolaborasi dengan mitra di PTNBH, mitra di internasional maupun di lokal juga, termasuk mahasiswa. Mahasiswa bisa dikolaborasi antar prodi di universitas maupun kerjasama dengan mitra di nasional maupun nasional. Contoh SEG kemarin mereka mengadakan event nasional bersama dengan SEG Student Chapter di Indonesia ya. Kemarin kebetulan pelaksanaannya di MIPA juga. Kemudian ada SEG internasional dengan kerjasama dengan di Malaysia jadi Petronas dan sebagainya. Jadi itu menjadi kalau prestasi detail tentu terkait dengan beberapa, bahkan di MIPA ada yang juara di kewirausahaan ya itu jadi makanya entrepreneur mahasiswa kami di bidang
bidang kewirausahaan kita bina, ada unit pembina kewirausahaan di kemahasiswaan di bawah Pak Prof. Komsin selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan. Jadi memang ada beberapa pendampingan, kemudian seleksi dan sebagaimananya ya diamankan sebagai program prioritasnya Pak WR3. Tapi kita support. Tapi ada beberapa yang sudah MIPA, mahasiswa MIPA, alumni MIPA itu yang menjadi pengusaha juga gitu. Jadi ada. bukan hanya melulu di saintifik. Ya. Termasuk saya ini juga buka usaha walaupun agak gitu beda. Ya kita buka usaha termasuk di bidang ilmu kita maupun non bidang ilmu kita. Ya contoh saya juga pernah punya histori mengajak alumni itu membuka usaha consulting di bidang eksplorasi dan sebagainya. Itu sudah berjalan. Jadi dulu punya perusahaan dan sebagainya dengan bersama-sama alumni ya mendirikan perusahaan, kita berjalan, kemudian sekarang ya usaha yang lain juga ada, sekarang juga kita merintis lagi PT yang lebih besar lagi untuk consulting dan sebagainya. Kita memang ya seperti tadi disampaikan bahwa kita membekali mahasiswa MIPA untuk fighting spirit tinggi berkaitan dengan dunia akademik maupun non akademik. Nah, itu tadi teman UB berbagai prestasi yang ada di FMIPA mulai dari tingkat lokal hingga internasional. Dan juga tidak hanya berprestasi di bidangnya saja ya Prof, namun juga ada yang menjadi pengusaha dan lain sebagainya. Nah, berbicara mengenai FMIPA, pasti FMIPA ini berkaitan erat dengan riset dan juga inovasi ya Prof. Apakah ada riset ataupun inovasi lainnya yang sudah berhasil diterapkan untuk masyarakat, khususnya di dunia industri, Prof? Beberapa peneliti kita di MIPA itu kan memang menjadi salah satu peneliti yang termasuk inovator nasional ya, bukan hanya seperti Prof. Aul itu terkait dengan kit detection-nya, kemudian Prof. Nurhuda itu dengan kompor biomasnya, kemudian ada juga Prof. Fajiah itu dengan skincare-nya atau susu kambingnya ya. Kemudian dari kebencanaan ada Prof. Hadi, ada saya, ada Pak Didik Rahadi, Prof. Didik Rahadi yang concern di situ. Kemudian ada Prof. Setiawan yang berkaitan dengan sensor dan sebagainya. Itu sudah linked dengan industri. Kemudian dari matematika dan dari statistika juga ada pengembangan sistem yang digunakan oleh para Pemda. Jadi hampir semua departemen di kami itu sebenarnya ada produk-produk unggulan, walaupun itu dari segi statistika ataupun dari matematika itu sudah mengembangkan produk-produk yang memang sudah bisa diterapkan di masyarakat. Yang sudah level internasional itu ada Prof. Nurhuda, Prof. Aul, Prof. Fajiah itu. Prof. Nurhuda salah satu yang sudah di level internasional termasuk inovator nasional ya. Jadi termasuk Prof. Aul itu juga yang di biokimia. Itu juga sudah ada banyak. Dan itu tidak hanya berhenti di situ, karena beberapa peneliti kita juga masuk ke programnya Pak WR4 yang di Globalizing UB, yaitu ada Prof. Nurhuda dengan timnya berkaitan dengan bioetanol dan sebagainya. Dan saya sendiri, saya juga sebagai peneliti di bidang kebencanaan maupun di vulkanologi dan geotermal, juga ada beberapa cerita yang mungkin ini ya secara tidak langsung waktu itu kita tidak tahu kalau bisa sampai ke level ini. Jadi saya mendirikan lab yang di Cangar, daerah terpencil yang di Arjuna Welirang itu tahun 2016. Walaupun saya awali tahun 2013. Nah itu sampai sekarang masih eksis. Dulu hampir saja itu kembang kempis dalam artian antara hidup dan mati karena nggak berjalan. Karena tempatnya jauh, sudah tidak ada orang, tidak ada fasilitas apa-apa dan sebagainya. Tapi dengan ya namanya passion saya ada di gunung api dan geotermal, saya jaga sampai sekarang ya. Dan sekarang sejak tahun 2023 atau 2022 itu sudah level internasional. Kita dapat alat dari yang pertama itu kita bergabung ataupun dikirimi alat dari Kyushu University. Itu adalah top 200 perguruan tinggi di dunia kan. Itu mengirimkan alat sekaligus sistemnya, sekaligus kerjasama kolaborasi untuk riset yang datanya sudah bisa diakses secara near real time, online dan internasional. Dan itu dari di Pulau Jawa hanya ada satu stasiun itu, jadi kita menjadi representatif dari data untuk sekitar 500 jaringan
di dunia yang sekarang hanya mungkin tinggal 160-an yang aktif. Nah, kita adalah salah satu di jaringan di situ. Nah, itu kita inovasi dengan melengkapi beberapa alat sensor yang bukan hanya terkait dengan namanya MACDAS ya, Magnetic Data Acquisition System, yang servernya langsung di Kyushu University. Nah, dengan adanya pemicu kolaborasi internal tersebut, kemudian banyak mitra yang bisa yang bergabung maupun aktivitas kita yang mengundang menarik beberapa mitra secara internasional. Contohnya di kalangan Jepang kita dapat kiriman alat lagi dari Nagoya City University dengan alat yang tipe yang berbeda tapi lebih sensitif, tipe yang berbeda tapi walaupun hal sama. Ada lagi nanti kemarin dari Kyoto University juga ada alat yang ditinggal di sana yang perlu kita kembangkan, yakni berkaitan dengan integrasi antara infrasonik dan seismik. Kita punya mengembangkan alat seismik Didi dengan kolaborasi dengan antara lab saya dengan labnya Prof. Didi Radi. Dan itu langkah kecil yang kami tidak sadari ternyata bisa menjadi go to internasional, menyediakan data real time terkait dengan magnetic data system. Nah, kemarin ketika ada letusan Semeru yang kemarin terakhir itu, saya membaca sekilas, saya belum berani mengumumkan, tapi sekilas ada alat itu berfungsi karena mendeteksi adanya anomali sedikit dibandingkan alat yang terpasang di Malaysia dan di Australia yang tidak nampak, karena memang waktu itu saya kebetulan lagi di Malaysia, dan itu jaringan itu adalah jaringan yang 5 benua. Jadi kita masuk ke jaringan ke 5 benua untuk alat MACDAS tersebut. Jadi saya pikir ini menjadi langkah besar dan mungkin, nah sekarang yang menjadi tantangannya adalah bagaimana memaintain dan mengembangkannya. Iya, itu Mbak yang jadi sekarang tantangan berat. Tapi produk-produk di MIPA insya Allah sudah ada, karena itulah sekarang di MIPA itu kita concernnya, kita punya program. Mulai tahun ini program-program andalan kita itu yang berkaitan dengan riset inovasi plus ya. Jadi nanti mungkin kita akan menggalang industri juga. Jadi dengan menggalang industri nanti kita akan mendapatkan support beberapa. Hari ini tadi ada tamu dari USA, dari Lyle Croix USA, dan itu kita discuss bagaimana kita mengembangkan nanti Lab Cangar menjadi hub untuk riset edukasi dan tourism. Dan itu akan disupport dari dana sebagian aktivitas dari mereka. Tadi saya ajak ke fakultas, saya memang minta beberapa kalau bisa ada CSR yang diaplikasikan di sini. Nah, ini menjadi tantangan lah. Tapi kalau fokus riset di MIPA tidak disuruh pun orang-orang dosen-dosen MIPA mesti akan riset gitu ya. Karena memang passionnya di situ dan iklimnya kita sudah mulai terbentuk yang tugas tantangan kami sebagai dekan itu adalah memaintain dan mengembangkan. Kita melalui program-program MIPA internal yang mulai tahun ini sudah saya luncurkan beberapa, termasuk ada namanya program riset asisten. Ya, itu kita yang ada di internal ya, bukan di UB ya, tapi di internal fakultas. Kemudian kita punya program unggulan itu sebenarnya one professor, one candidate. Kita punya 41 profesor, sekitar 40-an lektor kepala atau bisa disebut associate professor. Kalau kita total bisa dikatakan MIPA punya 80-an profesor, katakanlah seperti itu. Itu kita pusing memikirkan bagaimana berdiskusi dengan profesor mengembangkan arah pengembangan, karena masing-masing profesor punya uniqueness, punya unggulan dan sebagainya. Nah, ini kita akan mengembangkan itu sehingga kita mindset untuk pengembangan SDM di MIPA kita akan coba mengembangkan one professor one candidate itu kita breakdown menjadi bahwa itu kandidat itu bisa menjadi kandidat untuk profesor maupun kandidat untuk mahasiswa dosen kita menjadi doktor. Jadi program kita satu program bisa mempunyai efek domino dengan berbagai program yang ada, termasuk untuk program mahasiswa. Jadi hibah itu bisa untuk mempercepat jabatan akademik dosen, bisa untuk mempercepat dosen yang sedang kuliah untuk sedang lulus, bisa mempercepat mahasiswa yang skripsi, tesis atau disertasi untuk lulus. Jadi itu one program untuk
efek dominionya banyak. Iya. Jadi menjadi program unggulan kita itu namanya One Professor One Candidate lah, seperti itulah ya. Itu kita memang mengadop beberapa program yang di PTNBH seperti di UI, kemudian di Undip ya, juga program-program serupa. Di UGM itu ada program serupa walaupun namanya ada yang sama maupun namanya ada yang berbeda. Jadi kita mulai dari pergaulan kita di PTNBH maupun di MIPANET, kita mencoba mengadaptasi beberapa program yang baik lah untuk kita, yang sesuai dengan kondisi kita. Itu. Luar biasa sekali. Nah, berarti FMIPA ini tidak hanya belajar tentang teori saja ya, Prof, tapi juga berperan sebagai agen perubahan tentunya untuk keberlanjutan, bisa dibilang keberlanjutan bumi, keberlanjutan dunia gitu ya, Prof. Untuk teman UB yang apabila mahasiswa UB juga yang ada di fakultas MIPA ini ingin lulus cepat, bisa ya, Prof? Ada programnya sudah ya? Oh, bisa. Jadi pengalaman saya kebetulan saya juga punya bimbingan teknik geofisika itu kan terkenal masa studinya lama. Ya, dulu itu terkenal 5 tahunan. Tapi saya punya bimbingan yang dia lulus di semester 7, semester 7 akhir dari teknik geofisika. Ya, kalau nggak salah namanya Alvira atau itu memang linkit dengan program kita. Jadi masuk ke itulah yang akan saya jadikan role model sehingga kemarin saya meluncurkan hibah riset asisten. Itu syaratnya memang harus ada mahasiswa satu atau dua kemarin malah dua mahasiswa skripsi yang dijadikan sebagai asisten peneliti. Itu sehingga bisa mempercepat lulusnya. Berarti itu menjadi penunjang. Betul, gitu. jadi penunjang. Itu penunjang untuk supporting mahasiswa cepat lulus. Nah, untuk mahasiswa cepat lulus dan didampingi ada syaratnya pendampingan profesor yang membina dosen di bawahnya. Dosen di bawahnya harus membimbing mahasiswa. Makanya saya katakan program kita berantai. Satu program tapi mempunyai efek domino. Profesor diwajibkan untuk membina dosen di bawahnya sehingga dosen di bawahnya cepat naik pangkat. Kemudian dosen di bawahnya harus membimbing mahasiswa. Nah, itu syaratnya beruntun supaya cepat lulus. Jadi beberapa program di situ itu ternyata membuahkan hasil. Walaupun baru 3 bulan saya eksekusi ya. Itu kemarin sudah ada orang tua mahasiswa yang menyatakan, oh mahasiswa saya, anak saya mau lulus di semester 7 akhir. Paling lama di awal semester 8 itu tinggal yudisium. Nah, itu kan salah satu program yang mungkin bisa kita adopt ya ketika itu berjalan dengan bagus. Sebenarnya saya mengadop program ini terus terang dari Jepang ya. Dari Jepang itu ketika undergraduate di tahun keempat mereka harus sudah memilih profesor atau pembimbing siapa, masuk ke labnya siapa. Kalau di Jepang kan kamu milih sensei siapa gitu kan, entah itu Nakamura sensei, Yoshikawa sensei, Uguchi sensei atau apa, itu biasanya Yonensei atau mahasiswa tahun keempat itu dia sudah masuk, kamu di lab mana gitu. Nah, itu yang menginspirasi ya. Kalau kita bisa buat seperti itu dengan mahasiswa, kita setting program yang bisa merekrut mahasiswa semester 7 sebagai asisten peneliti sekaligus skripsi, saya kira desain-desain seperti itu bisa mempercepat lulus mahasiswa. Kan sekaligus dia dikenalkan dengan ekosistem riset yang ada di dosennya. Jadi aspek faktor dampak dominonya itu akan panjang. Satu, ekosistem riset bisa terbangun. Dua, mahasiswa bisa bekerja penelitian itu sesuai dengan pilihannya dia, bimbing siapa dan sebagainya, terlibat di proyek penelitiannya dosen, lulus cepat. Dan itu biasanya kalau saya sebenarnya pribadi, mahasiswa yang masuk ke riset group saya, itu ada kita support biaya UKT-nya, kita support ada yang dapat HR bulanan, kita support biaya penelitiannya. Ya, boleh dikatakan free lah dia biaya pendidikannya, apalagi dapat biaya UKT, dapat biaya bulanan maupun biaya penelitian plus publikasi ya. Publikasi itu kalau S2, S3 itu kan lumayan berbayar, APC-nya itu kita biayai semuanya. Jadi mahasiswa yang di grup riset kita biasanya bukan hanya di mayoritas dosen MIPA itu memang seperti itu, punya grup riset dan ini yang akan saya kembangkan. Saya sedang merancang surat untuk meminta semua profesor membuat riset group di MIPA. Jadi ini menjadi program andalan kita juga dari riset group. Otomatis iklim riset di MIPA kan sudah berkembang. Tapi kalau kita bisa akselerasi lagi untuk berkembang lebih pesat kan tidak apa-apa. Cuma nanti konsekuensinya
Pak Rektor harus menyediakan banyak uang. Iya, betul. Karena kalau semakin banyak profesor kan tunjangan profesor satu Betul. banyak, ya remunnya juga besar, ya itu adalah konsekuensi logis ya. Karena Pak Rektor kan punya program untuk publikasi banyak. Iya. Nah di MIPA itu kan salah satu supporting di publikasi, di riset itu kan di MIPA. Nah itu yang kita hapus ya, karena memang nilai plus saya ada di situ, ya saya akan maintenance di situ. Kan kita tidak boleh semuanya harus kita unggulkan. Nah, kita kan ada berapa fakultas kan, mana yang unggul di sini, ya udah kita. Nah, di MIPA karena keunggulan kita ada di riset dan publikasi serta iklim dunia publikasi atau penelitian yang sudah berjalan dengan baik, saya harus maintenance itu. Dan kalau perlu saya akselerasi karena memang saya bisa mengakselerasinya ada di situ. Dan itu kuncinya ada di SDM sama di kolaborasi. Iya. Dan kolaborasi sudah saya setting dari sekarang. Saya sudah sekarang banyak kolaborasi yang saya approve dan saya arrange untuk mengembangkan bagaimana nanti saya distribusi untuk ke mitra-mitra kita. Bahkan saya juga minta ke dosen-dosen di MIPA yang punya kolaborator, saya minta listnya. Nah, nanti akan kita hubungkan. Salah satu strategi di kita untuk berkembang, untuk maju itu adalah yang pertama SDM, yang kedua kolaborator. Itu dua hal itu yang memang kita bisa untuk mengakselerasi perkembangan dan untuk menstip keberlanjutan dari aktivitas kita. Oke. Luar biasa. Jadi untuk mahasiswa FMIPA nih, kalau yang mau lulus cepat, boleh banget ya Prof memanfaatkan peluang Jadi, itu. Jangan ragu-ragu untuk berhubungan dengan dosen-dosen ya, karena biasanya nanti sekarang ada memang beberapa dosen punya riset group ya, di kami itu ada beberapa contoh yang di MIPA itu waktu saya jadi ketua jurusan saya membentuk 5 lab riset. Lab riset itu notabene sebenarnya untuk membentuk riset group. Nah itu ada risetnya Prof. Setiawan di sensor ya, kemudian ada Prof. Arinto itu di di air quality monitoring, sistem kontrol dan sebagainya. Kemudian ada lab riset measurement itu Pak Didik Rahadi. Ada lab riset nanofisika, ada fisika material, ada Prof. Mas Rurot dan Pak Joko. Ada lab riset saya, Bravo vulkanologi dan geothermal. Ini eksis sampai sekarang dari sejak 2015. Sampai 10 tahun Mbak. Itu program yang visioner ya, yang sekarang akan saya jadikan program utama di MIPA untuk segera membentuk beberapa riset group. Notabene nanti mungkin akan timbul dalam riset. Tantangannya di situ, cuman ya bukan mengeluh ya. Memang supporting pendanaan itu kita harus sambil mencari. Karena waktu itu saya minta semua lab riset atau riset group membiayai sendiri manajemennya. Nah, saya nanti nggak tahu, bisa nggak saya mensupport mereka. Mungkin di tahun depan saya akan mensupport untuk ada program yang dulu pernah ada. Itu adalah bagaimana mendukung riset group ataupun lab riset untuk berkembang atau berdiri dengan mensupport hanya sekecil aja support terkait dengan manajerialnya. Mungkin kita bisa meng-HR atau memberikan gaji dari adminnya dan sebagainya. Karena waktu itu ketika itu saya minta gaji admin pun harus dari profesornya sendiri. Seperti saya saat ini saya punya hampir 8 asisten. Itu saya gaji bulanan dan sebagainya. Karena dia minimal satu hibah itu minimal 1 mahasiswa. Jadi sekarang saya berkembang. Puncak-puncaknya saya punya asisten itu ketika saya punya hibah dari Amerika USAID. Itu saya hampir punya 16 atau 17 asisten. Yang itu kita support yang dari S1, S2, S2, S3. Itu kita support dari dana hibah. Saat ini saya punya sekitar 8 asisten karena beberapa hibah masuk. Jadi saya nggak terbebani untuk melaksanakan hal-hal teknis. Kita hanya konseptor, kita monitoring. Minimal seminggu sekali, minimal. Jadi ketika saya ada senggang waktu langsung saya kumpulkan asisten. Ya, jadi seperti itu contoh. Gitu ya, untuk update informasi, untuk apa dan sebagainya. Bahkan sampai malam-malam kita hunting proposal bersama dengan asisten. Gitu ya. Jadi seru yang itu kan. Iya, yang hunting proposal itu pernah sampai dengan asisten itu kita tiktokkan ya. Saya di rumah jam 23, sudah jam 23.40. Kan itu deadline submit proposal kan 23.59 gitu ya.
kita masih melek semua, masih hitungan ini mana yang disubmit dan sebagainya. Itu ternyata ya bagi saya asik sih orang yang passion di situ ya. Tapi itu memang perlu kita galakkan karena ternyata hal itu berdampak besar. Satu, kelulusan mahasiswa. Dua, kenyamanan kerja mahasiswa. Asisten saya tak tanya, kamu nyaman nggak kerja dengan saya dengan di lab? Oh, mereka nyaman. Karena di lab saya mereka bebas mau ngemil, mau apa. Tapi dari dana hibah itu mereka kelola bareng-bareng. Mereka enjoy bareng-bareng, kerja bareng-bareng gitu, enak. Jadi ya kemarin saya tanya karena kan sekarang kan banyak yang dalam tanda petik ya, stres atau beban pikiran dan sebagainya. Itu ternyata salah satu solusi untuk mereka kerja bareng di lab, itu mereka nyaman. Kemarin saya tanya, kamu enjoy nggak kerja dengan seperti ini, saya bilang gitu ke anggota-anggota di lab saya, di lab riset. Mereka enjoy. Saya yakin di semuanya akan enjoy, karena kita lebih bisa berkomunikatif secara dekat ya, secara passion. Kalau nanti misalkan semua dosen punya riset group dan bisa berkomunikasi aktif di labnya, di riset groupnya, saya pikir mahasiswa akan enjoy deh. Ya, saya pikir dan itu mau disetting lulus cepat maupun lambat ya tergantung pada situasional ya. Betul. Tapi paling tidak kita punya desain bahwa dengan desain seperti itu mahasiswa diharapkan bisa cepat lulus. Tergantung effortnya mahasiswa juga. Jadi sih, tidak betul, dari kita sendiri. Tapi paling tidak kita memfasilitasi ya. Iya. Ya, oke. Nah, terus untuk tahu ada grup riset nih bagaimana nih Prof supaya teman-teman UB ini juga yang ingin mengikuti grup riset ini tahu gitu informasinya dari mana gitu. Nah, ini masih program di depan ya. Kami memang beberapa riset grup kami memang belum dipublikasikan. Nah, kebetulan WD2 saya saat ini kan orang humas ya, mantan orang humas ya. Nanti saya minta WD2 untuk men-setting bagaimana kita mempromotkan, bagaimana kita mensosialisasikan riset group yang ada, dan kita minta itu supaya bisa. Tapi memang WD2 saya sekarang memang concern di apa-apa itu ini harus segera dipublikasikan. Itu saya pikir itu menjadi hal yang promosi secara tidak. Saya bukannya tidak care, memang satu bukan passion saya di situ ya. Jadi saya hanya kerja aja waktu itu, nggak peduli dipublikasi. Termasuk aktivitas saya di Cangar itu kan tersembunyi sebenarnya di sana. Itu bagaimana publikasi. Kalau saya tidak diundang di Bonsai waktu itu, Bonsai juga ke Cangar, saya juga mungkin nggak banyak yang tahu. Tapi akhirnya saya diundang di Bonsai, sekarang banyak sekali kolaborator, termasuk kalau ada geotermal, ada gunung api dan sebagainya, itu saya banyak yang hubungi, wartawan saya yang hubungi. Jadi cuman masalahnya jadi banyak diburu sama wartawan. Itu terkait info kebencanaan. Kalau gunung meletus sedikit, ada bencana sedikit, ada geotermal, konflik geotermal dan sebagainya, itu dihubung. Termasuk dengan beberapa pemerintah daerah itu ketika ada geotermal atau ada gunung api dan sebagainya itu mereka sudah tahu. Nah, ini menjadi branding ya. Jadi saya melekat branding Lab Bravo itu, Bravo GRC, Brawijaya Vulcano Geothermal itu sudah bisa ya menuju ke branding baiklah. Nah, saya harapkan seperti kita di MIPA juga ada Semonagen, itu Provacia itu juga brandingnya Semonagen itu juga sudah baik. Nanti ada lagi yang satu lupa riset grupnya Prof Aul itu yang kit detection itu ada juga. Kemudian riset grup Asmat. Nah, Asmat itu di fisika dan kimia. Itu material maju itu ada juga sudah banyak. Jadi beberapa grup kita itu sebenarnya sudah eksis. Tinggal memang satu promosi, kedua memang mewadahi, memfasilitasi, walaupun ya seminimal mungkin lah, paling tidak hibah-hibah internal yang digunakan untuk riset grup itu mungkin nanti akan bisa mengakselerasi mereka. Gitu. Berarti memang mahasiswa juga harus aktif mencari info ya Prof. Supaya biasanya kita tempel Mbak. Jadi biasanya di samping di kelas kita umumkan dari door to door. Karena saya sekarang asisten saya itu varian dari mulai mahasiswa S1 semester 5, kemudian ada yang mau skripsi juga, kemudian ada mahasiswa S2. Ada mahasiswa S3 juga asisten saya. Bahkan ada yang mahasiswa yang dari BRIN itu juga masih dari asisten juga. Kalau yang mahasiswa itu minimal semester berapa, Prof? Saya tidak, yang jelas kalau mereka concern di riset grup saya, ketika ada peluang dia saya jadikan asisten, dia mampu saya jadikan asisten. Oh, berarti tidak melihat semester berapa? Yang semestinya saya utamakan semester 5 ke atas. Nah, kemarin ada semester ke-5 itu ya ketemu dengan saya tanya, kamu concern di mana? Geothermal dan kamu ngerjakan apa ini? Tertarik dah jadi asisten, saya bilang itu tertarik. Akhirnya satu saya angkat
Nah sekarang ketika saya angkat, dia tak ajak buat proposal dan sebagainya, berhasil dapat 2 proposal, akhirnya menambah dari temennya dia yang satu kan sekarang tambah 3 lagi. Per Januari nanti asisten saya yang semester 5 kan jadi semester 6 kan, jadi 4 orang jadi 1, tambah lagi nanti asisten saya. Itu seperti itu sebenarnya, model-model seperti itu bisa kita kembangkan ke riset group yang lain. Jadi kita nanti juga berdampak ke mahasiswa, nanti kita kirim ke mana, ke lab saya yang di Cangar, atau kita pengabdian ke lokasi-lokasi yang terjang karena ada bencana gunung api atau banjir, itu biasanya mahasiswa kita yang tertarik di bidang-bidang itu bisa, karena kita punya student chapter itu 5 di geofisika itu, jadi seperti itu. Kalau di MIPA, LOF itu juga sudah banyak. Jadi Pak WD3 juga sudah koordinasi dengan beberapa mahasiswa untuk terutama nanti yang kompetisi internasional yang kita akan dorong, termasuk di kompetisi inovasi mahasiswa. Yang ini kita diskusikan dengan Pak WD3, kita akan push di tahun depan. Jadi mahasiswa kita biasanya minta yang bisa kita kembangkan ya kita kembangkan. Dan tapi ya itulah, ya, kalau MIPA kan memang kita udah tahu semua lah bagaimana iklimnya MIPA, terutama di bagian riset, kemudian penelitian dan sebagainya, ya tentunya kompetisinya di bidang-bidang itu aja, nggak lepas ya. Nah, itu kalau tadi kita sudah berbicara mengenai dosen dan mahasiswa ya, terkait kolaborasi dan segala macamnya, Prof. Lalu di sini peran alumni nih Prof, bagaimana sih peran alumni ini untuk mendukung kegiatan dan juga pengembangan FMIPA gitu? Peran alumni strategis, ya, dalam artian makanya saya sebelum jadi dekan itu saya juga pernah jadi ketua alumni. Mas Rais ini juga pernah jadi pengurus alumni. Kita pernah ngadakan kegiatan temu alumni Akbar di MIPA itu pertama kali 2010. Ya, saya ingat karena memang saya ketuanya. Jadi kita mulai, dan di situ sebenarnya peran alumni itu benar-benar strategis. Satu yang kita bisa melihat ya, perguruan tinggi besar itu mesti supporting dari alumninya sangat signifikan. Kita lihat Kagama, kita lihat Iluni, ya, kita lihat ITB, semua itu pengembangannya dari sana. Termasuk pembangunan infrastruktur di contoh-contoh perguruan tinggi itu dengan model filantropi itu dari alumni-alumni. Nah, waktu itu saya pernah ke USA, itu semua gedungnya itu nama orang. Nama orang itu alumninya, dan itu adalah model filantropi. Ngiri saya. Ya, di ITB saya pernah lihat ke sana. Di situ ada gedung lab Probo Sutejo, ada lab di Arifin Panigoro, kayak gitu itu ya. Oh, Arifin Panigoro di situ ada kan. Itu kan di ITB ya. Itu kan mereka kan juga semacam filantropi ya. Jadi kenapa kita nggak bisa gitu? Mestinya harus seperti itu. Nah, di MIPA kemarin saya sudah mulai PDKT dengan alumni. Waktu itu saya alumni ngadakan badminton bersama ya, saya ikut aja. Tetapi kita fasilitasi, kita udah dua kali ke sini di sini sama di Araya, kemudian ternyata akhirnya alumni mensupport, memberikan training, pelatihan atau apa dan sebagainya. Dan ini kita ikat lagi, ini akan ada pertemuan alumni ke depan, itu saya ajak ketua alumninya untuk ke Jakarta. Jadi kita sama-sama, nanti saya minta mengumpulkan alumni yang ada di Jakarta, kita pikirkan bagaimana pengembangan MIPA secara bersama. Jadi kita nggak bisa lepas dari alumni, karena kita setiap kali survei, setiap kali itu kita juga melibatkan alumni, kita minta tolong alumni. Termasuk juga kita ingin nanti ke depan memang ada filantropi dari alumni-alumni kita. Bahkan sekarang ini di geofisika itu ada alumni yang dengan rela mengajar adik juniornya di teknik geofisika itu. Jadi dari oil and gas, juga dari pertambangan dan sebagainya itu mengajar ke sini. Mengajarnya rutin lagi mereka, dan itu nggak dapat HR secara signifikan. Itu adalah sumbangsi bagaimana alumni kita cinta terhadap alma maternya. Dan itu kita akan push ya, kita akan mencoba untuk lebih mendekat ke alumni. Dan kira-kira kemarin pas saya ke Jakarta, beberapa alumni ngumpul di sana. Kita diskusi bagaimana termasuk ketika saya pulang, mereka langsung ngajar sebagaimana memberikan bekal ilmu yang dia praktekkan di perusahaan untuk diajarkan ke adik-adik kelasnya.
Mereka ada yang kerja di oil and gas, ada yang di energi, ada yang di pertambangan dan sebagainya, kemudian di manajemen perusahaan dan sebagainya, bahkan ada yang di bank dan sebagainya. Nggak masalah untuk ngisi mata kuliah Kapita Selekta atau apa, itu bisa. Jadi untuk alumni sangat, katakan fungsinya strategis. Kalau kita tidak mendekat, mereka juga akan menjauh kan. Iya, betul. Makanya kita harus dekat-dekat dengan alumni, karena saya yakin kita nggak bisa bergerak sendiri tanpa external supporting ya, baik alumni maupun dari pihak-pihak eksternal. Itu Mbak. Iya. Luar biasa, berarti intinya kita juga harus menjemput bola ya untuk alumni ini. Karena memang jaringan alumni yang kuat ini pasti juga akan memberikan kekuatan ya Prof untuk nantinya kemajuan FMIPA. Nah, tadi kan kita sudah banyak berbincang tentang perjalanan dan juga inovasi FMIPA nih Prof. Kalau boleh disampaikan nih Prof, apa sih harapan dari Prof untuk akhirnya bisa mengembangkan FMIPA ini dalam kedepannya gitu? Sebagaimana visi kita MIPA itu bisa menjadi ya institusi teladan tingkat global terkait dengan saintek, tapi tetap tidak melupakan akar budaya lokal. Jadi kami berharap memang kita bisa berperan sebagai global, tapi kita tidak boleh meninggalkan budaya lokal. Jadi di kami inovasi-inovasi semuanya seperti yang sudah ada baik dari profesor-profesor kita ya, yaitu sudah global, itu tetap nanti bisa digunakan di masyarakat secara berdampak. Nah, harapan kita memang kita tidak akan berhenti untuk meneliti, tidak akan berhenti untuk berinovasi, tapi tetap kita juga harus memikirkan dampak kepada masyarakat secara lokal maupun ke global. Jadi perkembangan ilmu kita itu memang benar-benar berdampak, dan memang sudah ada beberapa hal yang memang dalam tanda petik, mohon maaf mungkin saya belum mengetahui semuanya ya di potensi MIPA, karena memang saya juga termasuk kira-kira profesor ini punya keunggulan apa, berdampak di mana dan sebagainya. Ini sedang kita upayakan, sedang kita listing, sedang kita koordinasikan supaya kita bisa juga support. Tapi paling tidak kita juga bisa bersama-sama maju tadi. Jadi dalam artian kita kerja bersama, sejahtera bersama, kemudian kita juga ya apapun ditanggung bersama gitu. Maksudnya kita sebagai di manajerial ya paling tidak kita mendengarkan semua yang ada di MIPA, kira-kira baiknya seperti apa. Cuman kita juga paham lah, mungkin kita tidak bisa memuaskan semua pihak ya, apa saja kita nggak bisa. Cuman ada skala-skala prioritas yang kita bisa garap lebih dulu. Dan itu sesuai dengan misi kita, ya kita tetap berpegang teguh pada relnya MIPA ya, tapi paling tidak kita tidak hanya ingin berkiprah dengan Tridharma, tapi Tridharma plus, karena tuntutan dari PTNBH, tuntutan dari masyarakat sekarang ataupun kementerian bahwa kita memang harus berdampak tadi. Ya, kementerian kita kan tagline-nya sekarang kampus berdampak. Ya, kita akan coba membawa MIPA menjadi MIPA berdampak. Iya, jadi semoga. Itu, ya. Nah, terakhir nih Prof, apa pesan yang ingin Prof sampaikan kepada mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa FMIPA yang nantinya juga akan menjadi calon penerus ya Prof, supaya tetap semangat belajar dan juga memberikan kontribusi yang nyata untuk sains khususnya. Oke, terima kasih Mbak untuk mahasiswa kami yang kami sayangi di MIPA ya. Jadi ini jangan cepat menyerah ya, tetap semangat dengan semangat tinggi, ataupun karena kecenderungan menurunnya fighting spirit dari generasi ke generasi itu terasa di sekarang. Jadi kami dan generasi yang saya aja mungkin masih kalah semangat dengan generasi saya yang terdahulu. Nah, mudah-mudahan mahasiswa sekarang jangan mudah patah semangat. Datanglah ke kami, solusi mesti akan kita beri. Jadi ketika ada permasalahan jangan dipendam sendiri. Di MIPA kami sudah terbuka, ada ULK PKS ya, kemudian ULP PKS, ada juga ada kita
di dekanat kita sudah membuka diri, silakan datang untuk berkonsultasi dengan siapa saja. Boleh dengan dekan, boleh dengan wakil dekan 1, 2 atau 3. Ada masalah apa saja yang kalian merasa enjoy berkonsultasi dan berdiskusi, silakan dipilih. Termasuk di departemen. Jika di departemen tidak nyaman untuk berdiskusi dengan kadepnya, silakan ke wakil dekan. Wakil dekan nggak nyaman, silakan langsung ke dekan, nggak apa-apa. Insya Allah kalian menghadap ketika ada permasalahan, insya Allah kita akan pikirkan solusinya. Sudah banyak beberapa kasus mahasiswa yang di periode kami mulai itu terkait dengan beberapa kesulitan, kita insya Allah bisa memberikan solusi. Bukan hanya kesulitan finansial, non finansial pun kita bisa. Contoh ya biasanya mereka mengeluh ketika ada kesulitan finansial, patah semangat ya sampai melakukan hal yang tidak perlu itu jangan sampai. Datang ke kami mesti akan ada solusi. Bukan hanya di MIPA, saya kira di UB akan seperti itu. Tapi di MIPA lebih khusus lagi sekarang boleh dicek ya, boleh dibuktikan bagaimana fleksibilitas kita untuk membantu mahasiswa ya. Silakan dibuktikan sendiri, datang ke kami akan mencoba fleksibel sesuai dengan kita. Tapi tentunya dengan kalian juga harus berintegritas. Ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak perlu. Contoh ya seperti memalsukan tanda tangan, kemudian melakukan hal yang tidak integritas dan sebagainya. Kita punya riset grup, punya IBA dan sebagainya yang bisa membantu dan sebagainya. Jadi kesulitan apapun, baik itu finansial, non finansial, akademik, non akademik, silakan datang ke para di manajerial di MIPA, mulai dari top manajerial, medium manajerial sampai ke low manajerial. Silakan, kita sudah berkoordinasi untuk berkomitmen untuk membantu mahasiswa. Jadi mahasiswa, tapi juga jangan lupa silakan kalian juga bersemangat untuk menggapai prestasi kalian sendiri. Karena hasil akhir tidak terletak pada kita sini, bahkan termasuk tidak terletak di orang tua kalian, tapi terletak pada diri kalian sendiri. Untuk go internasional, untuk go nasional, MIPA siap support. Oke, luar biasa sekali. Itu dia teman UB, pesan dari Dekan FMIPA khususnya untuk teman-teman UB, untuk mahasiswa FMIPA. Jangan takut untuk berdiskusi dengan fakultas tentunya, karena memang fakultas di Universitas Brawijaya ini sangatlah terbuka untuk segala problem yang dihadapi oleh mahasiswanya. Dan juga dari perbincangan ini kita dapat belajar bahwa sains itu bukan hanya sekadar teori laboratorium ya Prof, tapi juga jalan untuk menciptakan solusi yang nantinya dapat membantu kehidupan kita gitu. Nah, itulah tadi teman UB perjalanan dan juga cerita yang sangat menginspirasi yang datang dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan juga yang dibersamai oleh Profesor langsung dekannya gitu ya Prof. Saya ucapkan terima kasih Prof sudah hadir di acara Bonsai ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Prof dapat menunjang segala bentuk informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman UB. Segitu dari saya, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat untuk berkarya dan semangat terus untuk Universitas Brawijaya. Terima kasih.